Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi bangun ruang kerucut, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Bapak adalah Muhammad Kahfi Solihin, bisa dipanggil dengan Pak Kahfi. Bapak di sini tidak hanya sendirian, tetapi ditemani oleh rekan Bapak yaitu Pak Rifki. Dan nanti Pak Rifki ini akan menjelaskan tentang bangun ruang bola. Nah, untuk Bapak sendiri, Bapak menjelaskan tentang bangun ruang kerucut gitu. Bapak akan menjelaskan tentang pengenalan, jaring-jaring, luas permukaan, dan volume. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini materinya adalah bangun ruang kerucut. Kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Nah, Bapak sudah menjelaskan di video bahwa kerucut itu ada di bagian-bagian mana gitu. Nah, untuk bagian ini apa gitu. Bapak udah dijelaskin. Nah, kalian boleh simak di video berikut. Nah, mari kita kenali bagian-bagian dari kerucut. Nah, ini adalah ya bentuk kerucut ya. Nah, ujung ini disebut dengan titik puncak. Nah, untuk samping ini disebut dengan sisi tegak atau luas kerucut. Nah, untuk ini yang dari lingkaran ini samping. Nah, ini disebut dengan rusuk gitu. Nah, untuk kita balik ya, ini kita balik nih. Nah, ini adalah sisi alas dari kerucut. Nah, itulah bagian-bagian dari kerucut gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bentuk jaring-jaring, nah ini kayak gini. Kalau bentuk jaring-jaring. Nah, ini juga sama. Ini ada sisi alasnya di bagian sini, dan ini adalah bagian dari selimut kerucut atau sisi tegaknya. Nah, ini juga adalah titik puncak dari kerucut. Nah, kalau kita bentuknya kayak gini gitu. Nah, jadi kita simak lagi penjelasan sesudah video ini. Nah, kalian udah menyimak kan kerucut itu ada apa aja sih di bagian-bagiannya gitu kan. Nah, langsung kita masuk ke contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan ada ini ya berbentuk kon gitu ya, kon buat es krim. Nah, ini itu bentukannya itu emang kerucut gitu. Nah, ini kayak gini ya, ini emang kerucutnya kebalik gitu. Nah, ini ada topi ulang tahun, ini sama berbentuk kerucut juga. Nah, untuk ini top apa sih buat jalan gitu ya, pembatas jalan, ini juga sama eh berbentuk kerucut gitu. Nah, ini adalah cetakan sama juga berbentuk kerucut, ini juga sama kayak gini. Dan ini topi petani berbentuk kerucut juga mungkin, tapi kerucutnya enggak yang berdiri ke atas tapi agak bulat gitu ya, melebar gitu kan. Nah, ini adalah tumpang tumpang yang berbentuk kerucut gitu. Emang tumpang sih rata-rata bentuk kerucut gitu, tapi kan sekarang udah dimodifikasi bahwa tumpang itu kayak bulat, dulu kan bulat bulat gede, bulat kecil, terus ada kerucutnya di atas gitu. Tapi kan itu model sekarang, kalau model zaman dulu kayak gini umumnya. Nah, ini sama ada kon es krim juga, terus ini sama ada topi ulang tahun. Nah, langsung ini materi berikutnya yaitu tentang jaring-jaring kerucut. Nah, di video sebelumnya Bapak juga udah menjelaskan bahwa jaring-jaring kerucut ini adalah suatu bangun ruang sisi, mohon maaf, kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkungnya. Sama halnya dengan tabung sisi alas dari kerucut berbentuk lingkaran, sedangkan sisi lengkungnya disebut selimut kerucut. Jaring-jaring kerucut ini terdiri dari sisi alas yang berbentuk lingkaran, serta sisi selimut berupa juring lingkaran dengan jari-jari garis pelukisnya atau S, dan panjang busurnya sama dengan panjang keliling alasnya. Nah, jadi kayak gini ya, ini itu adalah jaring-jaring kerucut. Jadi bentukan kerucut yang belum jadi. Nah, jadi kayak kalau istilah asalnya sih kayak mentahannya gitu lah.
Nah kayak gini. Nah kalau misalkan udah berbentuk kerucut, nanti kan kayak gini nih. Nah kayak gini. Nah ini adalah jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya itu yang tadi sudah dijelaskan. Ini adalah selimut kerucut, dan ini lingkaran ini adalah alas kerucutnya gitu. Nah langsung ke materi berikutnya ya. Nah, ini adalah rumus yang berkaitan dengan kerucut. Apa aja nih rumus yang berkaitan dengan kerucut? Nah, di sini sudah Bapak tulis ada 4 rumus kerucut, yaitu tentang luas lingkaran alas. Nah, apa nih rumusnya? Nah, ini nih rumusnya ya. Ini adalah V kali R pangkat 2 atau VR kuadrat. VR kuadrat. Nah, ini keliling lingkaran alas rumusnya yaitu 2 kali V kali R. Nah untuk luas selimut kerucut yaitu V kali R kali S. Nah untuk panjang garis pelukisnya rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat gitu ya. Langsung aja kita next ke slide berikutnya aja ya. Nah ini rumus luas permukaan kerucut. Nah, Pak, kok rumus luas permukaan kerucut ini dari mana? Nah, jadi kita cari L sama dengan LA ditambah LS. LA-nya dari mana? Nah, dari rumus sebelumnya ini, yang ini, luas lingkaran alas, kita masukkan ke sini. Lalu LS itu rumusnya ini, V kali R kali S. Nah, kita sederhanakan menjadi V kali R kurung buka R tambah S. Sebenarnya sih nggak perlu ada X atau kali ini ya. Udah cukup VR kurung buka R tambah S. Sebenarnya kurung buka ini sudah menandakan bahwa ini adalah perkalian gitu. Jadi nggak usah pakai silang juga di sini, nggak apa-apa gitu. Itu menurut Bapak ya. Kalau misalkan menurut kalian itu salah, mohon koreksinya ya. Lalu kita cari rumus volume nih. Nah, ini adalah rumus volume ya. Rumus volume ini yaitu V sama dengan 1/3 kali V kali R kali R kali T. Nah, untuk V untuk kita sederhanakan yaitu menjadi 1/3 VR kuadrat T. Nah, ini kayak gini ya. Rumus bola, kalau nggak salah nggak tahu lingkaran. Nah ini rumusnya emang 1/3 nih. Kalau untuk VR kali T-nya itu emang kayak gini gitu loh. Kita bawanya dari rumus luas lingkaran alas gitu. Jadi jadilah rumus volume kerucut yang ini gitu. Nah ini Bapak masuk aja ke langsung contoh soal ya. Untuk contoh soal yaitu sebuah kerucut memiliki diameter 14 cm. Jika tingginya 12 cm, hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, kita diketahui dulu diameter ini kan 14 nih. Nah, kita tulis nih diameternya 14. Lalu jari-jarinya kita cari 1/2 dikali diameter. Nah, untuk cari jari-jari itu kan kita ngambil setengahnya dari diameter. Nah, cara ngehitungnya ini 1/2 dikali diameter. Nah, ini kan diameternya 14 cm lah. Nah, kita tulis nih di sini 14 cm. Jadi 1/2 dikali 14 cm. Loh, kok Pak jadi 7 nih? Gimana caranya? Nah, jadi 1 ini dikali 14 lalu dibagi 2. Nah, hasilnya menjadi 7 gitu. Nah, ini hasil dari jari-jari. Jadi jari-jarinya itu adalah 7 gitu. Nah, untuk volumenya. Nah, kan kita kan di sini pertanyaannya hitunglah volume kerucut tersebut. Jadi kita harus cari dulu kan yang pertama diameter udah diketahui nih. Lalu kita cari dulu jari-jarinya. Dan jari-jarinya udah diketahui nih adalah 7 gitu kan. Nah, lalu kita masuki rumus yang tadi Bapak jelasin sebelum contoh soal ini. Nah, yang 1/3 kali V kuadrat T. Nah, ini kan. Nah, 1/3 kali V R kuadrat T. Kan pasti ada yang nanya nih, kok V-nya 2/7 nih dapat dari mana Pak? Nah, jadi gini ya, kalau untuk cari V itu sebenarnya agak gampang. Nah, kalau misalkan kita diameternya hitungannya adalah 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Jadi kalau angka 7 ya satuannya 7 itu kita pakai V-nya 22/7. Nah, selain dari itu kita pakainya 3,14. Nah, lalu
gimana sih cara ngitung kayak gini? Nah, semuanya agak sulit mungkin ya buat adik-adik yang masih SD, ini agak sulit. Nah, Bapak jelasin, jadi gini cara ngitungnya. Kita hitung dulu yang ini, 7 kali 7. 7 kali 7 ini berapa? Yaitu 49. Nah, lalu kita kalikan 49 ini, 22 kali 49 lalu bagi 7. Nah, berapa hasilnya? 51 333. Nah, 5133 ini kita simpan di sini, 5133 nih ya. Lalu kita hitung 1/3 dikali 51333 dikali 12. Nah, kita hitung dulu yang 1/3 ini dikali 5133 ini, berarti 1 dikali 51,33 ini dibagi 3. Nah, hasil dari itu kita kalikan 12. Nah, lalu hasilnya menjadi 616 cm kubik gitu ya. Ini Bapak nggak bisa nulis lagi ya, soalnya ya kayak gitu ya, mungkin kalian agak paham lah ya, mungkin ya, semoga paham gitu. Lalu kita langsung aja ke contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal kedua, bentar. Nah, suatu kerucut memiliki jari-jari sepasang 14 cm dan panjang garis pelukis berapa nih, bentar kehalang, 25 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Nah, kita diketahui dulu bahwa R itu 14 dan S 25. S itu adalah garis pelukis ya. Nah, ini R itu adalah jari-jari, kan jarinya udah diketahui ini 14. Nah, lalu kita tulis 14, S-nya 25. Nah, lalu kita pakai rumus ini ya, kan kita nyarinya luas permukaan kan. Nah, Bapak udah jelasin sebelumnya yang rumus sebelum volume. Nah, kita masukkan pakai rumus itu. Nah, ini kan V kali R kurang buka R tambah S. Nah, ini kan 14 ya jari-jarinya. Nah, kita berarti pakainya 22/7 nih. Nah, lalu kita hitung 22/7 dikali 14 kurang buka 14 tambah 25. R-nya kan 14. Berarti ini masukin 14, R-nya 14. Iya, S-nya 25 kan. Kita masukkan 25. Lalu kita hitung 14 dibagi 7, 2. Kan ini coret berarti hasilnya 2. 2 ada masukin ke sini. 2 yang di sini kita simpan di sini, lalu kita jumlahkan yang 14 ditambah 25 berapa nih? 29. Berarti yang 22, yang sisa 2 ini ke siniin, yang 29 hasil ini ke siniin. Berarti 22 dikali 2 dikali 29. Nah, daripada kita langsung jumlahkan, mending kita hitungnya satu-satu dulu. Yang gampang dulu, yaitu berarti 22 kali 2 49 dikali 29, kita turunin lagi. Berarti ini hasilnya 44 kali 29 dan ini hasilnya 1020,76 cm persegi. Nah, kalau misalkan ada angka 2 gini berarti kita sebutnya persegi. Kalau misalkan ada angka 3 ini kita sebutnya kubik. Nah, kalau misalkan tahu kubik persegi itu biasanya angka 3 ini. Nah, ini tuh biasanya dipakainya buat volume, ngitung volume. Nah, ini kita harus tulis angka ini di belakang cm. Nah, ini nih angka 3 ini melambangkan artinya kubik atau buat menghitung volume. Nah, ini untuk persegi. Nah, ini gitu menghitung luas permukaan itu pakainya persegi gitu. Kalau misalkan Bapak salah lagi, mohon koreksinya ya, karena kita sama-sama belajar ya. Mungkin segitu aja sih penjelasan dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian, dan mohon maaf mungkin ke suaranya agak kecepatan atau gimana. Nah, nanti kalian yang diskusi di LMS boleh isi jawaban ini ya. Hitunglah luas permukaan kerucut yang memiliki jari-jari sepanjang 20 cm dan garis pelukis 40 cm. Ini pakai cm ya, 40 cm. Ini kalian kerjakan dan kalian isi di LMS. Nanti kalian tinggal tulis jawabannya berapa, terus ya kesananya mungkin tentang komentar ya. Nah, kalian tulis ini isi dari ini apa gitu ya, jawabannya. Nah, Bapak kan udah jelasin nih, Bapak kasih clue nih untuk V kan
kata Bapak 227 ini untuk angka 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Kalau ini nih kira-kira V-nya pakai apa nih? Pakai 227 atau 3,14. Nah, itu kalian yang hitung ya. Nanti akhir dari jawabannya kalian boleh langsung share di LMS gitu. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau Bapak ada kesalahan dan mohon maaf bila Bapak menjelaskannya kecepatan banget. Kita sama-sama belajar ya. Jadi segitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Rifki Ablatif Al-Khairi. Kalian bisa memanggil saya dengan Bapak Rifki. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bangun ruang bola. Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari bangun datar berupa lingkaran yang tidak sehingga dengan jari-jari yang sama panjangnya dan berpusat pada satu titik. Bola memiliki sisi yang sama pada tiap permukaannya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bola hanya memiliki satu sisi. Bola dapat dinyatakan dengan besaran jari-jari atau diameter. Yang dimaksud dengan jari-jari, bola adalah jarak antara permukaan bola dengan titik pusat pada bola. Sedangkan yang dimaksud dengan diameter adalah jarak garis lurus di antara permukaan terluar bola dengan permukaan terluar di ujung lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa diameter merupakan 2 kali panjang jari-jari. Sifat-sifat bola yaitu terdiri yang hanya memiliki satu sisi, terdapat satu titik pusat, tidak terdapat sudut pada bagiannya, dan jari-jarinya tidak terhingga. Suatu bangun ruang dapat dikatakan bola apabila memenuhi unsur-unsur tersebut. Yang pertama, bola tidak memiliki rusuk, dikarenakan bola dikelilingi oleh garis lengkung di sepanjang permukaannya. Yang kedua, bola tidak memiliki sudut karena terdiri atas lingkaran yang tak terhingga. Yang ketiga, bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Yang keempat, bola memiliki satu diameter yang sama dengan 2 kali panjang jari-jarinya. Yang kelima, yaitu bola memiliki satu sisi lengkung yang tertutup. Rumus menghitung bola yang itu ada yang pertama, ada luas. Yang rumusnya yaitu 4 dikali V dikali R kuadrat. Dan ada volume yang rumusnya 4/3 dikali V dikali R kubik. Selanjutnya ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu apabila telah diketahui sebuah bola dengan jari-jari 7, maka berapa volumenya? Rumus volume kita ketahui kan, yaitu 4/3 dikali V dikali R kubik, yang mana V-nya itu adalah 22/7 dan R jari-jarinya adalah 7. Kita langsung masukkan saja ke dalam soal, yaitu 4/3 dikali 22/7 dikali 7 kubik, yang hasilnya 4/3 dikali 22/7 dikali 343, yaitu 1437,3 cm kubik. Jadi volume dari bola tersebut ialah 1437,3 cm kubik. Contoh soal yang kedua yaitu Doni diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Maka carilah luas permukaan bola tersebut. Luas permukaan bola kan sudah diketahui, yaitu 4 VR kuadrat. Maka kita langsung saja masukkan 4 dikali 3,14 dikali 30 dikali 30, yang mana hasilnya yaitu 11.304 cm kuadrat. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam penjelasannya, mohon dimaklumkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.